tingkat 1 ilmu keperawatan. Sebelumnya saya di sini sendiri, saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatwa Hidayat dari tingkat 1 pelatihan ilmu keperawatan. Ya, baik. Sebelumnya saya di sini akan memberikan sedikit edukasi tentang mencuci tangan 6 langkah, dikarenakan sekarang kan keadaannya sedang pandemi ya. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nanti tolong kakak-kakak ikuti yang saya katakan ya. Baik, pertama kita ambil hand sanitizer di telapak tangan kita. Lalu yang pertama kita telapak tangan, yang kedua punggung tangan, yang ketiga sela-sela jari, yang keempat saling mengayunkan, yang kelima ibu jari, yang keenam adalah ujung kuku. Baik, kakak bisa mencobanya. Menunjukkan begini kayak Baik, kita ulang bersama-sama ya. Yang pertama telapak tangan, yang kedua punggung tangan, yang ketiga sela-sela jari, yang keempat saling mengayunkan, yang kelima ibu jari, yang keenam ujung kuku. Ya, baik. Terima kasih ya kakak ya. Sebelum saya melakukan penyuluhan, teman saya akan memberikan selembaran untuk kakak-kakak bisa baca. sama Nah, sebelumnya saya di sini akan menanyakan, kakak-kakak di sini tahu tidak apa itu penyakit asma? Tahu. Ya, penyakit asma itu seperti apa sih? Kenapa sih Kak ya? Iya, benar sekali. Sebelumnya saya akan meminta izin dulu untuk menjelaskan lebih jelas lagi apa itu penyakit asma. Penyakit asma adalah penyakit saluran pernapasan yang menyebabkannya penyempitan di saluran pernapasan sehingga menimbulkannya itu kesulitan bernapas. Jadi orang asma itu susah untuk bernapas dikarenakan adanya penyempitan di saluran pernapasannya itu. Lalu di sini ada macam-macam asma. Macam-macam asma itu ada 7. Yang pertama ada asma okupasional, asma alergi, asma non alergi, dan asma olahraga, asma COPD, asma nokturnal, dan asma orang dewasa. Apa sih asma okupasional? Asma okupasional itu adalah akibat pekerjaan, seperti kalian bekerja. Itu asma bisa mudah datang juga dikarenakan pekerjaan yang berat tentunya. Yang kedua asma alergi, seperti kalian memiliki alergi. Asma juga bisa datang kayak misalkan kalian memiliki alergi debu dan lain-lain semacamnya. Lalu yang ketiga ada asma non alergi. Asma non alergi di sini kayak misalkan kalian terpapar asap rokok ataupun asap kendaraan gitu ya. Nah, lalu yang keempat ada asma olahraga. Asma olahraga di sini kayak misalkan kalian tahu kalian punya penyakit asma, lalu kalian olahraganya terlalu diforsir jadi menyebabkannya sesak nafas. Lalu di sini ada asma COPD. Asma COPD ini asma yang bisa menyerang PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Lalu yang keenam di sini ada asma nokturnal. Asma nokturnal ini terjadi biasanya di malam hari karena di malam hari itu oksigen sedikit ya. Jadi dan di sini bisa mengganggu pola tidur kalian juga. Lalu yang ketujuh ada asma orang dewasa. Asma orang dewasa itu apa sih Kak? Asma orang dewasa itu adalah akibat namanya udah bertambah usia. Biasanya diserangnya kayak ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun kakek-kakek dan nenek-nenek. Karena ya organnya juga sudah tidak seperti dia saat muda.
Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Francisco. Baik, di sini. Jadi ada beberapa faktor penyebab penyakit asma. Yang pertama itu ada stres, emosi, cuaca, infeksi, udara kotor, dan makanan. Jadi pada saat emosi itu kita pada saat merasakan keadaan sedih, banyak pikiran, Iya. dan kaget. Terus cuaca itu pada saat ada hujan, udara dingin, terus udara terlalu panas itu juga dapat mengakibatkan penyakit asma. Terus infeksi itu pada saat kita mengalami flu dan nyeri tenggorokan. Udara kotor, ada beberapa udara kotor kayak seperti asap dapur, asap rokok, terus obat nyamuk, asap obat nyamuk, debu rumah, kapuk, bulu kucing, dan kecoa. Terus yang terakhir makanan seperti kayak makanan coklat, kacang tanah, es, bumbu masak, tomat, dan minyak goreng. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada cara pencegahan. Yang pertama adalah hindari penggunaan kasur kapuk, bantal kapuk, dan yang mengandung kapuk ya, karena bisa mengganggu juga di bagian pernapasan. Lalu sering-sering mengganti spray dan sering-sering juga kasurnya itu dijemur. Lalu yang kedua, jaga kebersihan perabotan rumah dan diusahakan di rumah itu tidak ada karpet ya, karena di karpet itu bisa menyimpan debu, tidak baik untuk orang yang terkena asma. Dan yang merokok harus berhenti merokok dan jangan dekati orang yang merokok karena asapnya itu bisa menimbulkan asma. Lalu yang ketiga, olahraga yang teratur, contohnya senam asma dan berenang. Berenang itu baik banget untuk orang yang mengidap penyakit asma. Lalu yang keempat ada gizi yang cukup dan seimbang. Ya maksudnya di sini kan kita makanan-makanan yang bergizi ya, jangan sembarangan. Dan yang kelima, patuh menggunakan obat pengontrol teratur sesuai dengan dokter. Kalian kalau yang memiliki penyakit asma harus teratur ya minum obatnya. Lalu kalau misalkan kambuh, kalian bisa menggunakan obat inhaler. Lalu yang keenam, hindari penggunaan kipas angin karena kipas angin itu bisa menaruh debu ya. Kalaupun yang pakai AC, sering-sering dibersihkan AC-nya. Dan yang terakhir, gunakan masker bila keluar rumah, menyapu lantai, ataupun kemanapun kalian harus menggunakan masker karena biar terhindar dari debu dan populasi. Itu saja dari kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami dari penyakit asma di sini? Kakak, saya mau nanya. Ya baik. Kakak, kalau asma itu tuh penyakit keturunan atau bukan ya? Baik, langsung saya jawab ya. Iya. Penyakit asma di sini adalah penyakit keturunan itu bisa ya. Karena penyakit asma di sini disebabkan oleh dua, yaitu lingkungan dan genetik. Jadi orang asma itu makanya ada yang anaknya asma, ibunya asma itu karena yang faktor genetik dan bisa juga karena faktor didukungnya oleh faktor lingkungan juga. Nah, jadi yang memiliki yang punya keluarganya asma, kalau emang jangan sampai terkena asma ya. Kalau misalkan udah merasa takut, hindari lingkungan yang kotor karena itu bisa menyebabkan asma. Baik, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Kalau mau nanya, Ya, asma itu nular apa enggak ya? Pertanyaannya bisa dijawab sama teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Putri. Jadi penyakit asma itu tidak menular karena penyakit asma itu tersendiri, kayak faktor lingkungan gitu ya kayak. Jadi intinya penyakit asma itu tidak menular. Ya. Makasih Kak. Iya. Bagaimana yang lainnya sudah cukup jelas untuk penyakit asmanya? Jelas. Mati dulu. Oke, baik ya kakak-kakak, saya telah menyelesaikan penjelasan saya tadi. Untuk kakak-kakak di sini ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang tadi saya berikan ke kakak di sini? Aku Kak. Baik kak. Intinya asma itu adalah penyakit yang ditandai adanya penyempitan saluran pernapasan. Ya.
Kak Iya, ya. benar Nah, sekali. terus ada sama gejala atau tanda asma kayak pernapasan itu terasa sakit, terus kalau kita napas itu terdengar kayak bunyi Mengit. ya mengit, terus benar. ada faktor penyebabnya juga Kak, apa Iya. kayak debu dari rumah, terus asap rokok atau serbuk bunga dan yang lain-lainnya gitu Iya, Kak. benar. Nah, udah yang aku tahu segitu Kak. Iya. Dari kesimpulannya ini gitu. Ya, baik, terima kasih ya Kakak. Ada yang bisa menjelaskan lagi lebih tepatnya? Ya, selanjutnya itu cara pencegahannya ya Kak ya. Iya. Cara pencegahannya itu kita harus menghindari penggunaan kasur atau bantal yang berbau vakum. Kemudian kita harus menjaga kebersihan perabotan rumah, Iya. lapi nih Kak ya dari Iya, debu-debu. dari debu, Ya. ya. Kemudian kita harus olahraga teratur ya Kak ya. Iya, benar. Olahraganya itu senam asma sama berenang ya kayak yang Iya, Kakak sebutkan tadi. benar. Kemudian hindari penggunaan kipas angin ya kayak. Iya. Jadi di sini udah pada paham semua ya apa itu penyakit asma. Jadi pesan dari kami hindari juga mau itu penyakit kemudian terkena asma ataupun tidak, hindari kayak debu, asap rokok, tidak merokok, menggunakan selalu menggunakan masker dan sekarang juga karena keadaannya lagi pandemi. Cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasita Mardana Pratiwi sebagai penyuluh. Perkenalkan, nama saya Fariska Hidayat sebagai penyuluh. Halo, perkenalkan nama saya Mita Besari. Nama saya Silvi Listiawati. Nama saya Putri Aljara. Halo, perkenalkan nama saya Ira Sarosa. Saya Peggy Abdi Guna. Dan saya Hovifa Rasmiati. Halo, perkenalkan saya Ida Maulida.